Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala ta'ala wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhan nasu ay ahla Makkah u'budu wahidu rabbakumul ladzi khalaqakum ansha'akum wa lam takunu syai'a wa khalaqa alladhina min qablikum la'allakum tattaquna bi'ibadatihi iqabahu wa la'alla fil asli littaraji wa fi kalamihi ta'ala littahqiq wallahu a'lam bissawab. Sore ini kita lanjutkan pengajian kita sampai kepada ayat ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum dan seterusnya. Ada beberapa butir masalah di dalam ayat ini. Pertama, kalimat nas, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Yang kedua, kalimat u'budu yang diartikan dengan wahidu. Yang ketiga, khalaqakum, dan yang keempat, tattaqun. Empat hal ini akan kita bicarakan pada pertemuan kita sore ini. Kita mulai dengan kalimat ya ayyuhan nasu. Ya harfun nida, wahai manusia. Pada saat ayat ini diturunkan, mukhatabnya adalah mukhatab audiens. Orang-orang yang diajak bicara adalah penduduk Mekah. Sehingga Imam Jalalain mengartikan ya ayuhan nas ay ahla Makkah, wahai penduduk Mekah. Tuh mukhatab pada saat ayat diturunkan memang ditujukan kepada penduduk Mekah. Tetapi dari kalimat ya ayuhan nasu ini saya ingin mengajak kita melihat secara lebih jauh. Wahai manusia. Kalimat yang dipakai di sini adalah kalimat umum. Perkara ya ahla Makkah itu adalah tafsir, dan tafsir boleh saja berbeda. Tapi zahir kalimat yang dipakai adalah term general, kalimat umum. Wahai manusia. Manusia yang mana? Tentu yang mana saja asal merasa manusia. Nah, ini mengandung pengertian bahwa sebagai muslim kita meyakini agama kita, agama Islam. Bagaimana keyakinan kita kepada Islam sebagai agama? Pertama, kita yakin Islam adalah satu-satunya agama yang benar. Ini keyakinan pertama. Satu-satunya. Bagaimana kalau orang berpendapat bahwa semua agama sama, semua agama baik, semua agama benar? Boleh, tapi jangan titik sampai di situ, koma doang. Semua agama baik, koma, bagi penganutnya masing-masing, titik. Semua agama benar, koma, bagi penganutnya masing-masing, titik. Bagi kita muslim yang benar Islam.
Bagi orang lain yang benar agamanya bodoh amat, kita kagak ngurusin. Kalau semua agama sama, semua agama baik, semua agama benar, titik sampai di situ, ini kalimat riskan, ini kalimat rawan, ini kalimat bisa membelokkan kita kepada yang kemarin-marin kita bicarakan, munafik. Sekurang-kurangnya munafik kalau tidak jadi murtad. Semua agama sama, titik sampai di situ, kalimat itu bisa membawa kita kepada munafik, bahkan yang lebih tinggi bisa membawa kita kepada penyakit murtad. Karena itu Indonesia ini kan negara majemuk, negara majemuk. Semua agama diakui keberadaannya, saling menghormati, saling menghargai, tapi tetap ada couplingnya. Toleransi itu ada batasnya. Orang tanya, Ustadz, itu Menteri Agama ngadirin Natalan bagaimana hukumnya? Yang namanya Menteri Agama, siapapun manusianya, itu kan dia kan Menteri Agama Republik Indonesia. Ini saya kasih status dasarnya. Bukan Menteri Agama Islam dia, Menteri Agama Republik Indonesia. Artinya semua agama yang ada di Indonesia, menterinya ya dia itu. Menteri Agama Republik Indonesia, bukan Menteri Agama Islam, bukan Menteri Agama Hindu, bukan Menteri Agama Buddha. Semua agama yang ada di Indonesia, menterinya ya itu. Nah, konsekuensinya nih, dia harus ngopeni semua agama yang hidup, sah dan diakui di Indonesia. Tinggal bagaimana kecenderungannya. Lebih berat jabatan apa lebih berat akidah? Ini ngomongnya enak karena nggak jadi Menteri Agama, Pak. Nah, kalau jadi menteri repot nimbangin, Pak. Semua anak kita, semua harus diopenin, semua harus diayomi. Resiko Menteri Agama Republik Indonesia. Kalau Menteri Agama Islam jelas, Menteri Agama Buddha jelas. Ini menteri yang ngayomi semua agama. Nah, jadi dalam hal dia menghadiri Natal, dalam hal dia menghadiri Waisak, dia menghadiri galungan, itu nggak bisa dijadikan norma. Itu merupakan satu kondisi yang memang begitulah kondisinya. Tetapi dalam kondisi yang normal bagi Muslim, toleransi itu jelas. Karena itu benar orang-orang tua kita dulu, kalau kagak bisa berenang, jangan main di pinggir kali. Itu aja dah. Kalau bisa berenang sih, mau nyebur juga bodoh amat, bisa berenang. Kita yang emang jaboro-boro berenang dah. Kira-kira kecebur aja terus nyelam. Jangan coba-coba main di pinggir kali, lebih aman agak jauh dikit. Ini preventif maksudnya. Ini preventif. Ibu bapak, saudara-saudara hadirin yang saya hormati, toleransi iya, tapi jelas ada batasnya. Ini keyakinan pertama, nanti dari kalimat nas, kalimat term general. Satu. Yang kedua, kalimat ini mendatangkan keyakinan dalam diri kita bahwa Islam adalah agama untuk seluruh manusia. Bahwa Rasul dari suku Arab, ya. Quran dengan bahasa Arab, memang. Tapi Islam bukan cuma untuk Arab saja. Buktinya ya ini, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Teks ayat nggak ada ya ayyuhal Arab, wahai Arab, nggak ada. Yang ada tafsir. Ahla Makkah itu kan tafsir. Tapi tekstual ayat tidak ada menyatakan ya ayyuhal Arabiyun, hai orang-orang Arab, tidak ada. Bahwa Arab sebagian memang Islam, ya, tapi Islam jelas bukannya Arab. Nih. 2 malam yang lalu saya diminta ngadirin acara pembubaran kontingen Indonesia atlet, ya, ceramah terus doa penutup syukuran.
Gitu saya datang udah jelas banyak yang heran, hubungan apa kiai sama atlet. Orang pada aneh ngelihat saya ini. Saya bilang, Mas, ini dunia global, tidak ada yang tidak saling berkaitan zaman sekarang ini. Lalu saya bawakan sebuah hadis, Nabi pernah ngajarin begini. Allimu auladakumus sibahata warrimayah. Ajarkan anakmu berenang dan lempar. Lempar itu bisa lempar lembing, bisa lempar cakram, bisa tolak peluru, itu kan lempar juga namanya. Ini hadis derajatnya sahih. Ajarkan anakmu renang dan lempar. Kalau Islam cuman agama untuk orang Arab, nggak bakalannya ada hadis begini. 14 abad yang lalu Nabi nyuruh ngajarin berenang di Arab, mau berenang di pasir, berendam. Jadi apalagi kalau bukan Islam ini agama masa depan. Islam ini punya wawasan yang ke depan, jauh ke depan. Etos kerja dalam Islam, coba. Wa idza faraghta fansab. Bila selesai kamu kerjakan satu tugas, sing-singkan lengan bajumu, bersiaplah untuk tugas berikutnya. Jangan puas dengan prestasi yang sudah dicapai, itu cuma loncatan. Bahkan saya bilang nanti event 2 tahun mendatang saya game di Brunei, itu kesempatan untuk membuktikan bahwa Indonesia bukan juara kandang. Di kampung orang juga kita bisa juara. Fa idza faraghta fansab. Ibu bapak, saudara-saudara hadirin yang saya hormati, Islam agama untuk seluruh manusia. Mengikuti Islam bukan berarti mengikuti Arab, bukan. Islam ya Islam, Arab ya Arab. Bahwa Arab sebagian besar Islam memang, tapi Islam jelas bukannya Arab. Ini kalimat ya ayyuhan nas, wahai manusia. Kalau begitu Islam agama untuk seluruh manusia. Karena itu kita harus memilih mana yang sunnah, mana yang tradisi Arab. Yang kita perlukan itu kan mentradisikan agama, bukan mengagamakan tradisi. Agama kita jadikan tradisi, itu yang perlu, bukan tradisi dijadikan agama. Ini keyakinan yang kedua. Lalu yang ketiga, Islam adalah agama terakhir, dibawa oleh Rasul terakhir. Tidak ada agama sesudah Islam dan tidak ada Rasul sesudah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini keyakinan. Ini nggak bisa digoyah-goyah. Agama apapun yang timbul setelah Islam nggak ada urusan sama kita. Siapapun ngaku jadi nabi, ngaku jadi Rasul, jenggotnya lebat, kumisnya baplang, sorbannya lebar, jubahnya kayak gulungan ban truk, ayat Qur'annya kayak hujan, hadisnya kayak gerimis. Kalau ngaku jadi nabi, ngaku jadi rasul, kita wajib untuk tidak percaya. Ini keyakinan, wajib untuk tidak percaya. Ini kecenderungan dunia global ini kan kadang-kadang kalau dengar yang namanya orang pinter, udah kayaknya apa aja udah diserahin. Udah orang pinter tahu yang orang lain kagak tahu. Ibu bapak, saudara-saudara, lalu keyakinan yang keempat, Islam sebagai agama yang kita yakini merupakan batas apakah seseorang mungkin diampuni atau tidak. Itu batasnya Islam. Dalam Islam, dalam kemungkinan, saya bilang dalam kemungkinan mendapat ampunan. Di luar Islam, di luar kemungkinan mendapat ampunan. Kenapa? Karena batas Islam dengan di luarnya adalah tauhid. Ini sebenarnya sudah mengarah kepada kalimat u'budu, tapi detik u'budu saya jelaskan sendiri. Dalam satu ayat Allah menjelaskan Allah akan mengampuni
Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang menyekutukannya dengan sesuatu. Tapi Allah mau mengampuni dosa yang selain itu bagi yang dikehendakinya. Menyekutukan Allah itu di luar Islam, itu di luar jaminan ampun. Mengesahkan Allah, tauhid, dalam Islam, dalam kemungkinan mendapat ampunan. Kenapa kemungkinan? Karena ayatnya diakhiri dengan lima yasha, bagi yang dikehendaki Allah. Nah, jadi kata Nabi begini, siapa yang di akhir hayatnya ucapannya adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka orang itu akan masuk surga. Sahabat heran, enteng bener ya Rasul? Iya, walaupun itu orang mencuri, walaupun itu orang mencuri, kata Nabi. Walaupun orang itu berzina, walaupun orang itu berzina. Kalau dia sudah syahadat, dia yakin dengan kebenaran kalimat itu sampai tetes darah paling akhir, orang itu surga. Gampang kan? Gampang kan? Ini perkara surga. Tapi kapan masuknya itu urusan lain. Ini kan nggak cerita masuknya kapan, pokoknya surga. Masuknya kapan? Nah, itu soal lain. Soal lain, saudara-saudara. Sebab berdasarkan riwayat-riwayat itu, orang itu kan nanti di akhirat ada yang langsung gak pakai dihisap lagi. Ada nih kelas VIP nih, kelas VIP gak pakai dihisap lagi dia. Ada yang dihisap tapi formalitas aja. Kenapa? Udah jelas lebih banyak kebaikannya daripada kejahatannya. Dihisap juga tapi formalitas. Ada yang dihisap juga teliti betul, teliti betul. Kenapa? Ini golongan jelimet, jelimet perlu diteliti betul. Ibu bapak, saudara-saudara hadirin yang saya hormati, karena itu iman merupakan batas. Apakah seseorang mungkin diampuni dosanya atau tidak? Batasnya itu iman. Dalam iman, dalam Islam, dalam kemungkinan mendapat ampunan. Karena itu saya sering katakan, inilah intan paling mahal, inilah mutiara yang paling berharga, nilai-nilai iman. Ini kapstok dari amal kita. Kalau iman keyakinan benar, amal kita ada manfaatnya, ada kapstoknya tempat dia nyangkut. Tapi kalau iman salah, keyakinan tidak benar, amal kita nggak ada tempat nyangkutnya, nggak ada kapstoknya. Ibu bapak, saudara-saudara hadirin yang saya hormati, ini keyakinan dari kalimat ya ayyuhan nasu, wahai manusia. Ketika ayat ini turun, mukhatabnya adalah ya ahla Makkah. Benar Imam Jalalain. Tapi kemudian kita melihat ini isyarat bahwa Islam adalah agama untuk seluruh manusia. Walaupun turun di negeri Arab, Quran dengan bahasa Arab, tapi tidak hanya untuk orang Arab saja. Ini kalimat ya ayyuhan nas. Yang kedua kalimat u'budu, ay wahidu. U'budu, sembahlah Tuhanmu. Bimakna wahidu, esakan Tuhanmu. Ini apa bedanya kok dari ibadah kok ke tauhid? Begini, ibu bapak, saudara-saudara, kalau kita yakin bahwa cuma Allah sajalah tempat kita menyembah, tidak menyekutukan Allah dalam peribadatan, itu yang disebut tauhid rububiyah namanya. Tauhid rububiyah. Kita tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah. Kita tidak minta tolong kecuali hanya kepada Allah. Kita tidak melarikan persoalan kecuali hanya kepada Allah. Kita tidak akan pernah takut kecuali hanya kepada Allah. Itu yang disebut tauhid rububiyah.
keyakinan tauhid yang diterjemahkan lewat ibadah dan sikap hidup. Nah, kalau keyakinan yang berbentuk akidah, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, itu yang disebut tauhid uluhiyah namanya. Mengesahkan Allah di dalam zatnya, bukan di dalam ibadahnya. Kalau di dalam ibadahnya, itu yang kita sebut tauhid rububiyah. Nah, jadi kenapa Imam Jalalain lebih cenderung mengartikan u'budu dengan wahidu, meluruskan tauhid rububiyah, hendaknya cuma Allah saja yang engkau sembah, jangan menyembah yang selain Allah. Tauhid dalam ibadah. Ini kalimat menyangkut urusan ibadah, ibu bapak, saudara-saudara. Tujuan penciptaan manusia ini kan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembah kepadaku. Setiap agama punya tata cara ibadah masing-masing, dan Islam ini merupakan paket. Ibadah itu dua macam. Ada ibadah yang Allah memerintah, caranya juga Allah jelaskan. Di sini kita cuma pelaksana, nggak boleh ngerombak, nggak boleh nambah, nggak boleh ngurangin. Contoh, dirikanlah sembahyang, caranya komplit. Laksanakan haji, caranya ada. Jadi paket nih, paket. Kerjakan sembahyang, caranya begini. Manusia nggak berhak nambahin, ngurangin atau ngerombak. Pelaksanaan sih. Dan nggak usah rewel. Apa sih subuh 2, zuhur 4, asar 4? Jawaban paling cepat dari sononya. Tapi inilah perintah yang paket. Masuk akal apa tidak masuk akal, Allah perintah, Rasul ngerjain, para ulama nyontohin, go. Soal masuk akal apa tidak, itu urusan nomor 18. Ini yang disebut amrun ghairu ma'kulil makna, perintah yang rasio nggak mampu mencerna seluruhnya. Tapi ada lagi perintah yang Allah cuma sekedar memerintah, caranya diserahin kita, teknisnya. Nah, di situ boleh ada modernisasi. Contoh, tutuplah auratmu, itu kan perintah. Caranya bagaimana dan pakai apa, Allah kagak ngatur. Quran kagak ngatur tuh. Tutuplah auratmu, itu saja perintahnya. Pakai apa dan bagaimana, itu urusan kita. Pakai apanya, itu teknologi tuh. Dulu zaman Tarsan pakai alang-alang, iya toh. Masuk zaman Jepang pakai karung goni, sampai zaman nikah zaman Belanda kain pepe yang kalau ditajin kaku banget tuh. Saringan apa? Saringan tahu. Nah, sekarang ini sudah macam-macam, ya. Pakai apa? Itu teknologi, budaya manusia. Bagaimana? Itu juga budaya manusia. Mode. Mode itu kan perkara bagaimananya, itu mode. Pakai apanya? Itu teknologi. Ini perintah yang Allah cuma memerintah, caranya diserahin kita. Di sini kita kudu pinter. Di sini kita kudu pinter. Termasuk haji, ya. Kalau soal pelaksanaan ibadahnya itu paket. Tapi pakai apa kita yang dari Jakarta nyampe Mekah, itu urusan kita tuh. Urusan budaya. Mau berenang boleh. Dari Priuk sampai Jeddah boleh. Paling kembung sampai sana. Itu urusan kita tuh, urusan budaya. Tapi ibadahnya itu paket. Dari sononya sudah ditata begitu rupa. Makanya haji nggak boleh ada modernisasi. Pak, bagaimana kalau keliling Ka'bah itu dibikin eskalator aja?
Jadi orangnya diem, eskalator yang jalan, kan nggak capek tuh. Ya, tawafnya sih tawaf ya, tapi apakah itu napak tilas? Ini soalnya. Pak, bagaimana kalau di Padang Arafat dibikin flat saja? Flat besar perumahan gitu, pakai AC semua, kan wukufnya enak. Ibu bapak, saudara-saudara hadirin yang saya hormati, ini saya katakan tadi, ibadah yang Allah perintah dan Allah jelaskan caranya, itu paket. Kenapa begitu? Bukan urusan kita. Apa hikmahnya? Boleh kita cari, tapi sejauh-jauh pencarian kita tetap akan berujung kepada wallahu a'lam. Jadi ayat ini setelah seruan hai manusia, sembahlah Tuhanmu, sembahlah Tuhanmu saja, wahidu, jangan menyembah yang bukan Tuhanmu. Jangan dalam menyembahnya kau campur dengan menyembah yang lain. Jangan. Kadang-kadang keyakinan kita kan suka begitu juga, goyah. Satu sisi tahajud sih tahajud, tapi rasanya kurang mantap kalau belum ketemu mbah. Ini tahajud kita kawinin sama mbah, ini belum wahidu. Ibadahnya sudah, tapi wahidunya belum. Ini maksud kenapa? Oh, budu pakai wahidu. Kok ada rasa kurang marem kalau belum ketemu mbah? Nah, rasa kurang marem itu kan menunjukkan tidak adanya nilai wahidu. Menyembah hanya kepada Allah saja, tidak kepada yang lain. Tidak kepada yang lain. Wahidu, u'budu bimakna wahidu. Ibu bapak, saudara-saudara hadirin yang saya hormati, ibadah itu ada dua dalam bentuknya ya. Ada ibadah ritual, ada ibadah sosial. Ibadah ritual disebut ibadah mahdhah, ibadah langsung antara kita dengan Allah. Adapun ibadah sosial kepada Allah juga, cuman lewat saluran kehidupan bermasyarakat. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa ibadah sosial tidak kalah nilainya dengan ibadah ritual yang perlu saya tanemin. Contoh, sekarang kan musim haji lagi susah nih, kuota, dan memang harus dibatasi. Kenapa? Fasilitas di Mekah, terutama di Mina, itu sangat terbatas. Perlu dibatasin, sebab kalau tidak resikonya kelewat besar. Mekah kota kecil, musim haji dijejali 3,5 juta manusia. Mina itu kota 3 hari dalam setahun. Dalam setahun cuma 5 hari ramainya tuh kota. Fasilitasnya kurang. Nah, ibadah haji itu ibadah mulia, pahalanya luar biasa, tapi kan wajibnya cuma sekali seumur hidup. Kalau sudah, Boya lihat tetangga kita 7 kali kita pergi haji, itu mati juga nggak bakal ditulis di atas batu nisan Fulan bin Fulan haji 7 kali, enggak. Ini di luar yang jadi petugas pembimbing. Nanti saya tidak tahu begini, di belakang ada yang ngomel, dia sendiri sabuan tahun begitu. Usil lah aja sih. Ya, selain diajak membimbing jamaah, selain membimbing juga pembinaan jamaah. Pembinaan jamaah. Nah, buat yang di luar itu yang saya maksud. Bisa saja 4-5 kali kita ke Mekah,
terhalang masuk surga lantaran di sebelah rumah kita ada anak yatim merintih kelaparan. Kita tahu, kita mampu, kita diam saja, bisa saja itu yang mengganjal kita untuk sampai ke dalam surga. Bisa saja. Ibu bapak, saudara-saudara hadirin, berbagai riwayat menjelaskan ini. Ada nenek-nenek tua ngasih air sama anjing kehausan, nyampe surga tuh nenek. Ini artinya apa? Ibadah sosial. Ngasih minum anjing kan sosial tuh. Tidak kalah nilainya dengan tahajud. Nolong yatim tidak kalah nilainya dengan tahajud. Nolong janda yang tua, ini perlu dijelasin ini. Ya tergantung niatnya. Kalau niatnya, cuman biasanya kalau jandanya mudaan, niatnya jarang yang lempeng biasanya. Niatnya niat tos-tosan itu Pak. Niat tos-tosan. Ibadah sosial itu tidak kalah nilainya dengan ibadah ritual. Jadi kalau tertutup jalan ke arah ibadah ritual, kenapa tidak kita alihkan kepada ibadah yang sosial tadi? Ini yang saya maksud. Ini yang saya maksud. Kalau tertutuplah pintu ke arah ibadah ritual, kenapa tidak kita salurkan lewat ibadah yang sosial? Padahal nilainya tidak kalah dengan ibadah ritual itu tadi. Ibu bapak, saudara-saudara hadirin yang saya hormati, tujuan penciptaan manusia adalah untuk ibadah. Ibadah itu ada yang langsung kepada Allah, namanya ibadah ritual. Ada yang tersalur melalui kehidupan sosial kemasyarakatan, namanya ibadah sosial. Nilainya sama. Nilainya sama. Nah, ibu bapak dan saudara-saudara, jadi bagaimana cara kita beribadah? Itu udah paket. Di sini bedanya agama samawi dengan agama budaya. Kalau agama budaya, ibadah mereka bikin sendiri. Kenapa? Tuhannya mereka temuin sendiri. Mereka percaya di pohon ada kekuatan. Lahirlah upaya pendekatan kepada kekuatan yang ada di pohon itu. Lalu malam-malam tertentu, dia bikin ibadah sendiri. Dia bawa lisong, dia bawa telur 7, dia bawa kembang 7 rupa. Dia taruh di bawah pohon itu. Mbah, ini ayam putih, ayam belang. Dari sejak zaman dulu keyakinan selalu membawa tata ibadah tersendiri. Terlepas dari bahwa itu menyimpang ya, tapi keyakinan mendorong seseorang untuk berhubungan dengan yang dia yakini. Ini kan intinya. Keyakinan seseorang kepada sesuatu mendorong dia untuk melakukan hubungan, berhubungan dengan yang dia yakini itu. Dia yakin di pohon waro itu ada Mbah Jembrong. Mbah Jembrong itu kesukaannya apa? Petek. Ya biar susah dia cari itu petek. Keyakinan mendorong seseorang untuk melakukan hubungan dengan yang dia yakini itu. Ini sejak zaman primitif. Kita lihat nenek moyang kita begitu, suku-suku Dayak di pedalaman begitu. Asal keyakinan melahirkan tata cara peribadatan sebagai media komunikasi antara dia dengan yang dia yakini. Nah, dari sini kita ambil kesimpulan bahwa Tuhan dengan agama nggak boleh pisah, nggak boleh dipisah. Nggak bisa Tuhan yes, agama no, nggak bisa. Tuhan dengan agama itu paket. Di zaman sekarang ada tuh yang namanya orang-orang akustik. Tuhan yes, agama no. Sama Tuhan percaya, agama bikin sendiri. Tata cara peribadatan bikin sendiri. Tuhan diatur. Nah, dalam logika yang sederhana kan pernah saya sampaikan. Saya kepengen dekat sama gubernur. Bagaimana caranya? Ya, saya harus ikuti jalan yang telah diatur oleh protokolernya gubernur. Mirip-miriplah para nabi dan rasul itu protokolernya Allah.
Ada tata tertib, ada tata cara. Nggak bisa mau ketemu gubernur bikin aturan sendiri. Apa mbahmu gubernur itu? Tuhan dan agama itu paket. Nggak bisa Tuhan yes, agama no. Nggak bisa. Itu merupakan paket. Ubudu wahidu, hendaklah engkau punya tauhid rububiyah. Apa tauhid rububiyah? Hanya menyembah Allah saja, tidak mengkombin, tidak mengawinkan dengan yang lain, tidak mengawinkannya. Ya tadi itu sudah saya kasih contoh. Tahajud ya tahajud, tapi belum marem kalau belum ketemu buah kakung. Ini namanya tidak wahidu, tidak tauhid rububiyahnya masih harus diservis. Tauhid rububiyahnya aja. Sebab di dalam penyembahannya kepada Allah dia masih mengundang yang lain. Nah, jadi kita sudah yakin tidak ada Tuhan selain Allah. Iya, orang yang begitu itu kalau sama Allah sembahyang tapi sama mbah jalan terus bagaimana? Tauhid uluhiyahnya benar, tapi tauhid rububiyahnya rusak. Dan itu perlu diservis. Perlu diservis. Ibu bapak, saudara-saudara hadirin yang saya hormati, kenapa kita perlu menegakkan tauhid rububiyah? Hanya menyembah kepada Allah saja. Kenapa? Sebab Rabbukum itu Tuhan yang kau sembah dengan tauhid rububiyah tadi, allazi khalaqakum, dialah Tuhan yang telah menciptakan kamu. Gak ada yang lain yang menciptakan kamu, cuma dia itu. Maka cuma dia itu sajalah yang pantas kamu sembah. Mafhum mukhalafahnya, jangan menyembah yang tidak menciptakan kamu. Ini kan rasio. Jangan menyembah yang tidak pernah menciptakan kamu. Mencipta lain dengan membuat. Dalam pengertian Allah, mencipta itu dari tiada kepada ada, sumber bahan. Sumber bahan. Kalau membuat, prototipnya sudah ada, bahannya juga disediain. Di sini bedanya, manusia juga disebut pencipta, pencipta lagu. Kenapa? Apa bedanya? Manusia walaupun namanya mencipta, tapi ada bahannya. Mencipta lagu kayak ngelamun dulu, ya, ngerancang dulu. Saya mau rekaman kaset biasanya tuh nyepi dulu, merokok lepas, kelepus. Apa yang lewat nih? Mencipta juga, sebab dari tiada kepada ada, tapi kan ada penyangganya. Nah, Allah mencipta nggak pakai bahan, nggak pakai proses, nggak pakai ngelamun dulu, nggak pakai nyari inspirasi. Kali dah Tuhan mau bikin Nabi Adam melamun dulu bagaimana modelnya? Enggak, itu enggak. Kalau Allah mau sudah diciptakan kun, proses yang lewat kun, ini proses yang non eksakta dan tidak bisa diteliti secara ilmiah. Bagaimana proses terjadinya Adam menurut antropologi budaya? Buntu. Di situ otak harus tahu diri. Ini bukan wilayahmu, tak. Prosesnya lewat kun. Mau diilmiahkan model apa? Dari tiada menjadi ada. Itu yang disebut mencipta. Nah, kalau kita ini umumnya bukan mencipta, membuat. Dari bahan yang sudah ada, prototipnya juga ada, kita buat. Pakai bahan. Maaf, agak vulgar. Anak kita saja. Anak kita. Itu walaupun kita merasa bikin. Merasa. Oh emang bener. Walaupun kita merasa bikin, tetapi kan coba bayangin dengan kalau kita bikin bangku. Kita bikin bangku itu finishingnya udah bisa kita arah
kita bisa rekayasa. Kalau jadi bakalannya begini, kan begitu. Besok lain model lagi. Ini kalau jadi bakalnya begini nih, paling bagusnya begini nih. Itu dalam proses pembikinannya kita udah bisa menggambarkan akhirnya bakal begini di bangku. Tapi anak kan nggak bisa. Ini kalau dari kanan nanti peyang nih. Itu yang dekat loh, yang kita merasa kita bikin, tapi finishingnya bagaimana kita nyerah, hasil akhirnya bagaimana kita nggak bisa rekayasa. Anak kita bakal keluar kulit putih apa hitam kelem, kita juga nggak ngerti. Ya bikin aja, emang dari dulunya begitu. Ini sesuatu yang ada prosesnya, tapi hasil akhirnya kita nyerah juga. Hasil akhirnya kita nyerah juga. Itu yang real, itu yang dekat, itu yang bisa kita rasakan denyutnya. Entok hasil akhirnya kita masih ya, terserah Tuhan aja deh bagaimana. Ibu bapak, saudara-saudara hadirin yang saya hormati, Allah mencipta kita. Bukan yang lain yang menciptakan kita, Allah, cuma Dia. Karena itu pantas cuma Dia juga yang kita sembah. U'budu wahidu rabbakumul ladzi khalaqakum. Jangan menyembah Tuhan yang tidak pernah bikin kamu. Cuma Tuhan yang bikin kamu saja yang harus kamu sembah. Kira-kira bahasa langsungnya begitu. Ngapain sih nyembah yang kagak pernah bikin kamu? Bodoh amat caranya itu, cara kasarnya gitu. Yang harus kau sembah itu yang bikin kamu dong. Yang nggak bikin kamu yang nggak usah disembah dong. Ibu bapak, saudara-saudara hadirin yang saya hormati, saya pernah ungkapkan di pengajian kita ini bahwa berhala-berhala gaya baru, berhala-berhala zaman kini sering gentayangan di sekitar kita. Kalau Allah sudah kita jadikan nomor 2, atau yang selain Allah kita jadikan sebagai tujuan akhir dari kegiatan hidup kita, itulah berhala kita. Sesuatu yang bukan Allah, apakah dia bernama pangkat, jabatan, kedudukan, harta, kalau itu sudah kita jadikan tujuan akhir dari hidup, menyingkirkan Allah, itulah dia berhala kita. Jadi jangan, inilah kita kalau melihat maksiat zahir seakan-akan kita bersih, padahal maksiat batin. Maksiat batin itu lebih bahayanya, lebih besar daripada maksiat zahir. Jadi saya kembali, kenapa Imam Jalalain mengartikan u'budu dengan wahidu? Sudah saya jelaskan. Kenapa cuma Allah saja yang perlu kita sembah? Sudah dijawab oleh ayat, karena wallazi khalaqakum, dialah Allah yang telah menciptakan kamu dari tidak ada menjadi ada. Setelah ada, dibaguskan bentuknya, dikasih panca indera yang cukup, ditunjukkan ini jalan baik, ini jalan lurus. Kalau sudah demikian, pantas dong Allah minta pertanggungan jawab. Nah, itu logikanya nanti ke sana. Itulah berkaitan dengan keadilan Tuhan. Kita ini kan mau jahat mau baik kan udah ada di sononya. Kenapa kita diadilin lagi di akhirat? Ini kita dikasih otak, dikasih panca indera, dikasih bekal hidup, diutus rasul, ditunjukkan jalan benar dan salah, dan kita bisa membedakan. Pantas kalau ada pertanggungan jawab. Pantas kalau Allah menuntut keadilan. Pantas kalau kita juga harus bertanggung jawab. Ibu bapak, saudara-saudara hadirin yang saya hormati, karena itu orang ada yang bilang, Pak, kenapa di akhirat kita diadilin? Toh kita jahat, kita baik kan sudah ada di itu.
Di sononya. Loh, yang di sononya itu tahu nggak kita? Nggak tahu. Ya kalau nggak tahu nggak usah ngomong. Kenapa kita minta doa panjang umur? Padahal umur ada jatahnya. Tapi nggak kapoknya orang kalau doa, Allahumma tawil umri, panjangkan umur saya. Pertama, jawabannya nih. Pertama, umur udah ada batasannya itu pasti. Tapi kita nggak dikasih tahu. Karena nggak dikasih tahu, kita minta. Kita minta. Apa bisa? Allah Maha Kuasa. Takdir nggak bisa berubah. Oleh siapa? Oleh manusia. Kalau Allah sendiri yang mau merubah, urusan apa sama orang? Urusan apa sama orang? Tapi kan ayat Quran bilang, wa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal sudah datang, nggak bisa dimundurin, nggak bisa dimajuin. Buat apa berdoa? Oh, saya bilang itu ayat pakai fi'il madhi. Fa iza jaa ajaluhum. Kalau ajalnya sudah datang, nggak bisa dimundurin, nggak bisa dimajuin. Soalnya kenapa? Udah datang. Udah datang. Kalau belum datang, itu urusannya. Itu juga nih. Pak Zainuddin udah datang, lah kagak bisa dibatalin pengajian, udah datang. Tapi kalau belum datang, itu tergantung, bisa terus, bisa bubar. Ajal juga begitu. Kalimatnya fi'il madhi, fa idza jaa ajaluhum. Apabila sudah datang ajal, sudah datang. Udah datang mau diapain? Kalau bukan diterima. Tapi belum datang, waktu belum datang, itu hak prerogatifnya Allah. Hak prerogatifnya Allah. Makanya ada hadis, la yaruddul qadar illa doa. Tidak bisa menolak qadar kecuali doa. Doa ini apabila diijabah oleh Allah, itu hak mutlak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kita diminta banyak-banyak doa. Tapi kata Imam As-Suyuti bilang, doa itu mencakup 4 hal paling penting. Pertama, orang yang berdoa. Yang kedua, tempat di mana tuh orang doa. Yang ketiga, waktunya, kapan dia berdoa. Yang keempat, baru bagaimana bentuk doanya. Syarat kabulnya sebuah doa nggak lepas dari 4 ini, kata Imam Suyuti. Pertama, hal orang yang berdoa. Kita bisa aja baca yang orang lain baca, tapi hasilnya nggak kayak orang lain. Doanya sama, fasenya lebih fasih kita, tapi dia mengepul, kita mau banter. Apa yang salah? Kualitas. Makanya ada beberapa yang doanya itu nggak ditolak Allah, seperti orang puasa, doanya diterima. Musafir, doa orang jauh kepada saudara yang jauh, orang yang lagi haji sampai pulang, orang yang lagi di medan perang sampai pertempuran selesai. Itu orang-orang yang dalam kondisi doanya diijabah oleh Allah. Satu contoh, Abdurrahman bin Auf pernah minta kepada Nabi diajarkan doa. Ya Rasul, ajarkan saya satu doa yang kalau saya minta Tuhan nggak pakai tempo, langsung spontan. Apa jawab Nabi? Sederhana. Ya Abdurrahman, isi perutmu dengan barang halal, diijabah doamu. Tuh, makanan kita kok ada kaitannya sama doa. Nah kalau perut diisinya haram melulu, bagaimana doa itu mau naik? Berat ya, digandolin sama dosa. Berat, kagak ngangkat doanya, nggak ngangkat. Yang kita makan, yang kita minum, melepuh mulut kita minta, digandolin sama yang kita makan. Kan pernah saya bilang, kalau memang ada orang yang kata Nabi, man qara'a bi bismillahirrahmanirrahim summa marra 'alal ma' falyajbur. Siapa orang baca bismillah, dia lewat di atas air, beku tuh air, dia bisa jalan di atas air. Bismillahirrahmanirrahim, orang bisa jalan di atas air. Tuh. Ini soalnya bukan cuman bacaannya,
Tapi orangnya yang model koyo opo. Lah kayak kita kelem, bobot kita ini berat oleh lapisan dosa kita. Ini menyangkut hal orang yang berdoa. Yang kedua, tempat. Ada tempat-tempat istimewa, tempat-tempat mustajabah. Ya, di Mekah sana misalnya, di Multazam, Hijr Ismail, Maqam Ibrahim, Zamzam, Uhud, Raudhah dan sebagainya. Di negeri kita doa di mihrab sama di rumah lain. Di sini insya Allah lebih cepat diijabah. Kenapa? Di sini orang sujud melulu. Kalau di rumah kita ada yang buang air kecil, ada yang segala macam. Tempat itu juga menentukan. Yang ketiga, waktu dia berdoa itu, kapannya itu, when-nya itu. Sepertiga malam yang akhir, itu waktu-waktu yang paten. Antara azan dan qomat, paten. Waktu hujan turun, paten. Angin bertiup, petir menyambar, paten. Ibu bapak, saudara-saudara, waktu. Malam Jumat berdoa lain sama malam Minggu. Lain. Waktunya. Yang keempat baru doanya yang dibaca tuh doanya dia bikin sendiri. Doa bener apa doa-doaan? Yang doa terbagus yang diajarkan Quran, Rabbana hablana dan Rabbana atina dan seterusnya. Yang kedua yang diajarkan baginda Rasul. Yang ketiga yang diijazahkan oleh para ulama, guru-guru dan orang yang kita yakini kredibilitas kepribadiannya. Yang keempat baru dah supaya mantap doa sendiri. Tapi tetap diawali dengan etika dan adab-adab doa yang kita akan bicarakan pada waktu tertentu nanti. Jadi ibu bapak, saudara-saudara, sudah isya baru sampai u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Kita lanjutkan insyaallah Sabtu depan, wallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Wallahu a'lam bissawab. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.